Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai full operate device Oppo kiriman dari customer. Jadi kemarin itu saya dapat kiriman device Oppo dengan seriesnya Oppo A1K. Customer ini minta untuk dipasangkan custom ROM dengan tujuan update versi Android dari ColorOS versi Android 9 ke versi Android yang lebih baru. Dan mintanya itu dipasangkan custom ROM Nusantara Project versi Android 12. Jadi bagi kalian yang mau menggunakan jasa oprek yang saya sediakan, silahkan bisa online untuk full testimoninya, bisa cek aja di tab komunitas channel ini, atau bisa secara offline ya, kirim device-nya ke saya, kalian tinggal terima beres aja. Untuk device Oppo A1K ini sudah saya UBL dan proses UBL-nya lumayan ribet. Harus flash firmware RMX 1941 sehingga untuk buka kunci OEM-nya sekarang sudah tidak bisa dinonaktifkan, artinya sudah di UBL. Untuk proses pemasangan custom recovery beserta dengan custom ROM-nya, di sini saya tidak akan menggunakan PC maupun laptop, melainkan akan menggunakan metode 2HP plus OTG. Jadi alat yang diperlukan adalah device yang satunya, kemudian ada OTG beserta kabel USB untuk menyambungkan device Oppo dengan device yang satunya lagi. Untuk device yang satunya asal support dengan OTG aja, sehingga nanti di book Jagger akan kedetek. Nah, di sini kedeteknya sebagai RMX 1941 karena saya sudah flash untuk firmware ini. Oke, selanjutnya bisa klik aja reboot bootloader sehingga device-nya itu akan masuk ke mode fast boot seperti ini. Ada tulisan kecil di bawahnya, tulisannya adalah fast boot mode. Jika sudah ada di mode fast boot, kita bisa langsung untuk memasang custom recovery. Komannya adalah fastboot spasi flash spasi recovery. Kemudian ambil untuk file custom recovery-nya itu dari file manajernya masing-masing. Nah, di sini saya simpannya di luar internal, tinggal diklik aja ya untuk file recovery dengan ekstensinya itu adalah file image. Lalu diketukkan atau jalankan aja sampai finish. Dan di Oppo A1K ada tulisan USB transferring. Nah, berarti sudah berhasil untuk ditransfer. Kemudian untuk masuk ke mode custom recovery-nya ya, di sini tuliskan command fastboot spasi reboot spasi recovery. Sehingga di sini sudah masuk ke custom recovery dan saya menggunakan Pitch Black Recovery Project. Selanjutnya pemasangan dari custom ROM, klik aja menu wipe, kemudian advanced wipe, lalu checklist mulai dari Dalvik, kemudian sistem, vendor, data, dan cache. Sementara untuk internal storage bisa di checklist jika untuk bahan custom ROM-nya itu ada di kartu memori. Karena untuk device ini bahan custom ROM-nya ada di kartu memori, jadi saya checklist aja. Lalu di swipe ya atau geser ke kanan dan tunggu hingga proses dari wipe-nya itu successful seperti ini. Kemudian ke menu wipe lagi, format data dengan confirm-nya adalah yes, lalu checklist aja dan tunggu hingga prosesnya selesai. Jika sudah successful kembali, kita bisa langsung ya untuk install custom ROM-nya. Saya simpannya itu di kartu memori, tapi di sini untuk kartu memorinya itu tidak terbaca ya atau 0 MB. Dan saya klik beberapa kali juga tidak bisa muncul untuk ukuran dari kartu memorinya. Oke ya, saya akan coba untuk reboot ke recovery aja. Dan ternyata setelah saya reboot ke custom recovery masih sama ya, untuk kartu memorinya itu tidak terbaca. Nggak tahu ini masalah dari PBRP-nya atau masalah dari memorinya. Jadi saya salin untuk bahan ROM-nya itu ke internal storage ya. Bisa diklik aja, kemudian di swipe atau digeser ke kanan, dan tunggu hingga proses dari pemasangannya selesai. Untuk pemasangannya sudah sukses ya. Di atasnya ada tulisan successful atau berhasil, kemudian wipe cache and Dalvik-nya terlebih dahulu. Lalu langkah terakhir ke menu wipe lagi, format data, confirm-nya adalah yes, lalu di checklist aja. Tunggu hingga proses dari format datanya selesai. Jika sudah successful, kita bisa langsung ya untuk reboot ke sistem dan tunggu hingga booting ke custom ROM Nusantara Project-nya. Dan di sini untuk boot animation-nya sudah berubah dari yang sebelumnya itu Oppo, sekarang sudah menjadi custom ROM Nusantara Project. Kita tinggal tunggu aja hingga masuk ke setup dari device-nya.
dan sudah masuk ya ke setup dari device-nya. Jika sudah seperti ini ya, bisa disiapkan seperti device baru mulai dari pemilihan bahasa dan lain sebagainya. Jadi di bagian ininya saya akan skip aja untuk penyiapannya. Oke, udah berhasil untuk penyiapannya. Di sini device-nya itu sudah menjadi custom ROM Nusantara Project versi Android 12 di 4.6 device Oppo A1K. Kita akan lihat ya untuk tampilannya atau UI-nya lebih fresh dan bloatware atau aplikasi bawaannya juga lebih sedikit. Dan kalian bisa lihat ya untuk kartu memorinya itu terbaca di home screen atau sistem utamanya. Nah berarti yang jadi masalahnya itu di custom recovery PBRP-nya ya yang tidak bisa membaca kartu memori ini. Untuk tampilan quick settingnya lebih fresh juga, lebih baru ya di versi Android 12. Apalagi untuk custom ROM Nusantara Project tampilannya di bagian atas beda ya dengan AOSP pada umumnya. Oke, kita akan coba lihat ke bagian pengaturan. Untuk Nusantara Wings sudah ada di versi Android 12 ini. Jadi kalian bisa setup aja ya mulai dari sistem, ada game space juga yang bisa kalian masukkan untuk game yang ingin ditambahkan. Kemudian tampilan dari lock screen, tampilan dari status bar, dan hardware-nya kalian bisa settings atau atur aja sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Penyimpanan yang terpakai 7,8 GB dari total 32 GB. Untuk dokumen ini berasal dari kartu memori ya, karena untuk kartu memorinya sekarang sudah terbaca di sistem dari device ini. Kemudian kita lihat sekarang di bagian tentang telepon atau about phone dari device ini. Dan sudah terbaca versi Nusantaranya 4.6, untuk versi Androidnya adalah versi Android 12. Saya coba ya untuk tap beberapa kali dan di sini untuk versi Android 12-nya terbaca benar-benar di versi Android 12. Oke, sudah selesai ya untuk pemasangan dari custom recovery, kemudian pemasangan dari custom ROM, dan device ini siap dikirim kembali ke customer-nya. Oke, semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya tinggal dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.